Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kekuatan iman dan Islam kita, sehingga kita dapat mengikuti LKAD mulai dari pembukaan dan sampai hari ini penutupan. Saya secara pribadi wabil khusus atas nama pimpinan DPD PAN Kota Depok mengucapkan terima kasih kepada instruktur dan MUD. Ini kan ada beberapa, dari DPP itu ada beberapa yang menjadi instruksional. Nah, saya mungkin perkenalkan dari sini Ibu Erlina, ya. Terus ada saudaraku Cucu, terus Mas Tutur dan Heru CN, Bimo dan Ibu Gamal. Mereka-mereka ini kalau kita tahu dunia pendidikan sebagai guru yang mungkin anak didiknya itu jauh melampaui harkat martabat dari guru itu sendiri. Jadi berbahagialah kita sebagai kader partai masih mau para relawan partai untuk berbuat, memberikan kecerdasan kita semua. Dan mereka keliling ke Indonesia itu mengabdikan sebagian dari jiwa raganya untuk memberikan kecerdasan kepada kader-kader partai kita, termasuk hari ini di Depok. Belum tentu mereka juga bisa menjadi anggota DPR lagi. Kadang-kadang mereka juga mengabdi betul. Nah, saya karena di sini juga ada calon-calon tingkat 2, tingkat pusat, ada saudara Ibrahim Kadir tingkat pusat, dan ada ketua fraksi saudara Nur Hasan dan Ketua Janti, ya, ketua komisi. Saya secara pribadi memberikan beberapa pesan kepada kita semua bahwa sesungguhnya jika kita melihat sebuah peluang kesempatan Partai Amanat Nasional, maka pemilu 2014 adalah sebuah peluang pintu yang sangat amat terbuka lebar buat kita sebagai partai politik di Republik ini untuk memberikan warna. Karena PAN partai yang lahir dari era reformasi yang belum mampu mentransformasi ideologi partai kita di Republik ini. Karena apa? Karena PAN belum berkuasa. Kita punya calon presiden, kita punya Hatta Rajasa. Terlalu naif situasi bahwa reformasi digulirkan oleh partai kita yang merubah otoritas bangsa ini menjadi demokrasi ketika Pak Amin jadi ketua MPR DPR, tetapi yang berkuasa partai lain. Maka tidak heran jika terjadi disparitas ekonomi, disparitas sosial, terjadi tebang pilih tentang supremasi hukum. Insya Allah kalau PAN berkuasa itu semua akan didandani dan diluruskan. Karena konsepsi ketua umum dia jelas mengatakan satu contoh ketika bicara ekonomi, maka kita harus mengembalikan ekonomi kerakyatan dan kita tidak mendukung ekonomi liberal itu. Artinya posisi ini menjadi penting bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat sistem kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca janji kader, saya kira cukup. Tidak boleh lagi keluar dari ruangan ini, kita tidak saling bahu-membahu di antara kita. Bukan persoalan siapa jadi apa di partai ini, tetapi kita sebagai sebuah partai politik Republik ini punya tanggung jawab moral untuk melakukan proses pendidikan politik. Nah, untuk itu setelah dari ruangan ini kita harus kembali ke basis masyarakat untuk bagaimana kita mentransformasi ilmu kita selama ini kepada masyarakat. PAN punya target politik. Selain kita punya pilpres, kita punya target 2 digit. Saya sebagai ketua partai menginstruksikan bahwa setelah ini kita gempur semua basis partai politik di luar PAN. Saya pengen tanya sekali lagi, apakah kader semua jadi kader sekarang? Apakah semua kader-kaderku yang terhormat, ya, yang saya hormati, itu sanggup memenangkan PAN di Kota Depok? Untuk itu, jangan kita hanya berebut dalam basis partai yang jelas-jelas itu basis kita. Sekarang saya instruksikan dari awal kita merebut basis partai lain. Ya. Depok punya sejarah. Saya pelaku sejarah salah satunya, 2 kali jadi dewan. Pada tahun 99 pemenang pemilu Depok PDI Perjuangan 12 kursi. Pada tahun 2004, 47 waktu itu. Pada tahun 2004 pemenangnya adalah PKS 12 kursi. Pada tahun 2009 pemenangnya Demokrat. Anda bayangkan bahwa pemilih Kota Depok itu swing voternya sangat besar.
Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu mengukir sejarah 2014 PAN partai pemenang di Kota Depok? Sangat amat bergantung dari kerja keras kita semua.